Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang cerah, alhamdulillah biidznillah kita dipertemukan oleh Allah taala di majlis, di antara majlis-majlis ilmu, di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan cara menuntut ilmu syar'i. Semoga langkah-langkah kita menuju tempat ini dicatat sebagai amal kebaikan, amal soleh yang ikhlas lillahi ta'ala, dan dicatat sebagai amal kebaikan yang kelak menjadi hujjah kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dirahmati Allah taala, pripun kabarnya ini? Sehat ya? Alhamdulillah, khair. Ya, kita ingin melanjutkan dari pembahasan tafsir juz amma yang sudah kita mulai. Kalau di pertemuan sebelumnya tidak terasa nih, sudah sebulan kita menyelesaikan Al-A'la. Adapun kali ini, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surat berikutnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Ya, surat Al-Ghasyiyah adalah surat ke-88 dari urutan mushaf, mulai dari Al-Fatihah ya sampai An-Nas. Ini urutan ke-88, masuk bagian dari juz amma, yaitu juz 30 dari Al-Quranul Karim. Ayat yang kita baca insyaallah 26 jumlahnya, yang namanya adalah surat Al-Ghasyiyah. Sebagai muqaddimah, Al-Ghasyiyah maknanya adalah, yaitu dari kata al-ghisya wal ghita. Al-Ghasyiyah maknanya adalah al-ghisya wal ghita, artinya yang menutupi, yang meliputi. Ya. Dan ini termasuk nama-nama di antara nama-nama hari kiamat. Nama-nama di antara hari kiamat. Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah, Al-Zilzalah, Al-Qiyamah, ya, Al-Waqi'ah, dan nama-nama lain dari nama-nama hari kiamat sesuai dengan kondisinya yang digambarkan pada waktu itu. Kalau Al-Qari'ah itu adalah karena suaranya yang begitu memekikkan. Ya, Al-Ghasyiyah kenapa disebut dengan Al-Ghasyiyah, nama di antara nama hari kiamat? Karena pada waktu itu semua manusia diliputi oleh rasa takut yang begitu dahsyat. Ya, dinamakan Al-Ghasyiyah karena manusia, makhluk pada waktu itu diliputi dengan kegentingan, kedahsyatan, ketakutan, menyeliputi semua manusia. Kita mungkin pernah mengalami rasanya takut yang begitu dalam, seolah-olah kita dihinggapi, diliputi rasa takut. Ya, itu baru di dunia, hanya mungkin mendengar kabar sesuatu. Tapi ini benar-benar terjadi, yaitu nyata, sehingga manusia pada waktu itu diliputi rasa takut, gelap, ya, sehingga dinamakan Al-Ghasyiyah. Ya, kemudian nama dari surat Al-Ghasyiyah ini, selain surat Al-Ghasyiyah itu sendiri, juga ada nama lain yang disebut dengan surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Ya, kalau kemarin surat Al-A'la, nama lainnya adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Adapun Al-Ghasyiyah
nama lainnya adalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, kemudian tujuan dari kita mempelajari ayat-ayat dari surat Al-Ghasyiyah ini adalah at-tadzkir bi ahdatsi yaumil qiyamah. Peringatan akan terjadinya hari kiamat. Pasti iman kita beriman bahwasanya di antara rukun-rukun iman yang 6 adalah iman biyaumil qiyamah, iman tentang hari kiamat terjadinya. Kapan hanya Allah yang tahu waktunya. Adapun tanda-tandanya sebagaimana yang dicontohkan atau digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi beliau. Demikian juga keadaannya bisa kita baca di beberapa ayat, salah satunya adalah Al-Ghasyiyah, yaitu surat Al-Ghasyiyah, terjadinya hari kiamat. Demikian juga nanti akan kita ketahui dari surat ini bagaimana manusia dibagi menjadi dua. Ya, ahlun nar dan keadaannya, dan ahlul jannah dan keadaannya. Ya, ini bagian dari interaksi kita terhadap Al-Quran. Demikian juga tujuan dari surat ini selain kita diingatkan dengan terjadinya hari kiamat, diingatkan dengan manusia terbagi menjadi dua, dan juga diingatkan dengan ad-da'wah ila ta'ammul fi makhluqatillahi ta'ala, yaitu diperingatkan untuk selalu berdakwah, menyeru dan merenungi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita mengagungkan Allah seagung-agungnya, agar kita tumbuh rasa takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menguatkan bahwasanya Allah qadirun ala kulli syai'. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, menghidupkan, mematikan. Ya, dan begitu seterusnya. Dan juga nanti di akhir ayat tujuan Rasul dan para pengikutnya ketika berdakwah hanyalah sekedar mendakwahkan saja, menyeru, tidak dipaksakan atau tidak memaksakan kehendak, ya, akan tapi hidayah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud dari tujuan ayat atau maksud dari surat Al-Ghasyiyah adalah diingatkan dengan hari kiamat terjadinya, kemudian keadaan manusia terbagi menjadi dua, kemudian seruan untuk selalu bertafakur tentang ayat-ayat Allah, makhluk-makhluknya, dan serahkan semua hidayah itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah menyeru saja, mendakwahkan saja. Diterima atau tidak itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian keutamaan surat ini seperti yang persis kita sebutkan sebelumnya di surat Al-A'la, yaitu disunahkan dibaca di hari Jumat, sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama dan rakaat kedua, ya, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini kalau kita sadar ayat ini sebagaimana di ayat sebelumnya atau di surat sebelumnya, surat Al-A'la itu kita diingatkan dengan kekuasaan Allah dan juga diingatkan jangan sampai kita cinta kepada dunia, mendahulukan dunia, bahwasanya akhirat lebih utama daripada dunia. Kemudian diingatkan di ayat ini karena akhirat lebih utama, diingatkan dengan tanda-tanda atau awal mula akhirat itu dari mana? Ya, dari hari kiamat terjadinya. Makanya langsung diingatkan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, itu ijtihad para ulama ketika mengait-ngaitkan antara surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Setelah di surat Al-A'la diingatkan bahwasanya akhirat lebih utama, kemudian langsung di surat Al-Ghasyiyah diingatkan inilah terjadinya hari kiamat dan manusia terbagi menjadi dua, seperti inilah keadaannya. Oke. Kemudian sebelum kita memulai, mungkin kemarin ada yang tanya tentang suhuf dan kitab, dari ayat inna fi dzalika, dari ayat yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, maksudnya di sini adalah bahwasanya peringatan-peringatan tentang yang disebutkan di surat Al-A'la, ya, sudah ada juga disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, sebagaimana kita mengimani iman kepada kitab, di antara kitab-kitab yang Allah turunkan adalah Al-Quran itu sendiri, kemudian At-Taurah, Injil, ya, Zabur, dan Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Jadi bagian dari kitab yang Allah turunkan, karena kitab secara bahasa maksudnya adalah maktub. Kitab
dalam bahasa Arab, arti sebenarnya itu adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Ya, barulah diterjemahkan dalam bahasa kita sehingga menjadi kitab seperti ini. Tapi sebenarnya maknanya adalah maktub, sesuatu yang tertulis, tercatat. Ya, adapun bentuknya seperti apa suhuf Ibrahim wa Musa, wallahu a'lam bishawab, karena tidak diketahui bagaimana khabarnya. Akan tapi itu bagian dari iman, bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabinya selain Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan juga suhuf Ibrahim dan Musa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita mulai dari surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah 26 ayat ini dibagi menjadi dua, dari ayat 1 sampai 16. Ya, kemudian ayat berikutnya dari ayat 1 sampai 16, kemudian sampai 17 sampai 26. Ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Ya, ini ayat bagian pertama dari 1 sampai 16 dari bagian pertama dari surat Al-Ghasyiyah. Karena untuk lebih mudah memahaminya, para ulama membagi menjadi dua maqta', ya, dua bagian. Bagian pertama tentang, ya, dari ayat 1 sampai 16 menceritakan tentang terjadinya hari kiamat dan pembagian manusia menjadi dua. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, pasti di situ ada ayat-ayat surga dan ayat-ayat neraka, ayat-ayat nikmat dan ayat-ayat azab. Seperti itulah dalam ibadah kita harus tumbuh. Kalau mendengar ayat-ayat surga, ya kita termotivasi, semangat agar digolongkan menjadi, ya, ahli surga. Dan kita berdoa, boleh, ya Allah jadikanlah aku termasuk yang dalam ayat ini menjadi penduduk surga. Kalau disebutkan ayat-ayat tentang neraka, azabnya, penduduknya, kita berlindung, timbul rasa takut. Dan inilah yang dinamakan, ya, interaksi Al-Quran, ya, interaksi dengan Al-Quran. Kita mulai dari ayat pertama. Kita bawakan dari tafsir surat tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang pertama dari hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau diartikan hal ataka, ya, apakah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan, hari kiamat. Ya, beliau menjelaskan yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha minal ahwal at-tammah wa annaha taghshal khalaiq bi syada'idiha. Ya, fayujazuna bi a'malihim fayatamayyazuna ila fariqaini fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Yang artinya beliau mengatakan ayat ini menjelaskan tentang keadaan hari kiamat yang disebut dengan Al-Ghasyiyah. Apa tadi Al-Ghasyiyah? Yang menutupi hari pembalasan di antara hari kiamat. Maknanya adalah yang menutupi, meliputi. Jadi seolah kita saat ini kalau di hari kiamat, ya, diliputi dengan rasa takut yang begitu dahsyat, begitu genting. Ya, kita bayangkan diliputi rasa takut. Saat ini kan kita diliputi rasa aman, santai. Ya, nggak ada bencana, ya, nggak ada perang, nggak ada musuh menyerang. Ya, nggak ada terancam dengan sesuatu. Tapi pada hari kiamat keadaannya adalah, ya, begitu menakutkan sehingga dinamakan ghasyiyah, yang meliputi, menutupi
keadaan manusia, yaitu dengan rasa takut. Ya, kemudian manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya dan dibagi menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok ahli surga dan kelompok ahli neraka. Itu ayat pertama ya. Ayat kedua, ya Allah Ta'ala mengatakan wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah, muka-muka pada hari itu tertunduk hina. Siapa ini kira-kira? Ya, orang-orang kufar. Ya, orang-orang munafik, i'tiqadi, dan ya orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Nah, ini sudah mulai dibagi. Keadaan manusia pada waktu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada waktu itu khashi'ah, tunduk, terhina. Kenapa? Ya, karena perbuatannya di dunia ditundukkan, terhina, ya penuh dengan penyesalan. Ya, itu adalah bagian dari balasan perbuatannya di dunia. Kemudian amilatun nasibah. Ya, terlihat dari wajah mereka yang tunduk, terhina, dan juga seolah-olah apa? Mereka bekerja keras dan payah, letih. Ya, mungkin kita kalau pas lagi capek, habis kerja berat begitu ya, rasanya bagaimana? Ya, capek, letih, lesu ya, nggak bersemangat, ya loyo. Nah, itulah keadaan pada hari kiamat bagi orang-orang kufar dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka. Amilatun nasibah ay ta'ibah, begitu lelah, fil azab, gara-gara apa? Di azab, wal iyadu billah. Ya, wal iyadu billah, mereka terlihat letih, lelah, capek karena azab. Ya, tajurru ala wujuhiha wa taghsha wujuhuhum an-nar. Karena mereka ya digeret ya ke api neraka dan juga ya diliputi dengan ya api neraka di sana. Ya, kemudian perlu kita sampaikan di sini ayat ini ya, wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar ataupun membaca, oh ini adalah tafsirannya tentang orang-orang ahli kitab ya, atau pelaku maksiat ya, ataupun orang-orang fajir, orang-orang kufar yang di dunia mereka apa? Wajah mereka sudah terlihat hina. Mereka susah payah bekerja, beramal soleh, ya. Tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya mereka terazab. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ada dua kemungkinan tafsirannya. Beliau mengatakan, fid dunya likaunihim fid dunya ahlu ibadati wa amal. Ya, mereka di dunia banyak ibadah, banyak beramal, tapi amalannya tidak sesuai ya syariat, maka mereka lelah, capek beribadah ya, tapi di akhirat wujuhu yauma idzin khashi'ah. Apakah pendapat ini dibenarkan? Nah, beliau mengatakan yaitu lakinnahum lima adamu syartihi wa huwal iman sara yaumul qiyamah haba'an manthura. Tadi jelaskan ini adalah keadaan di dunia bagi orang yang beramal, capek-capek beramal, beribadah tapi tidak ada tuntunannya, maka pada hari kiamat ya amalan mereka menjadi debu yang berterbangan ya, sehingga sia-sia. Ini pendapat yang pertama. Akan tapi ya meskipun maknanya ini mungkin dibenarkan, akan tapi makna yang benar bukan menceritakan itu, tapi menceritakan tentang keadaan benar-benar ahlun nar di yaumul qiyamah, bukan di dunia. Nah, maka ayat yang benar maknanya adalah ini adalah keadaan ya ahlun nar yaumul qiyamah, yaitu wajah mereka tunduk, lesu, ya terlihat payah ya menahan ataupun payahnya menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beliau mengatakan al-maqsudu huna bayanu wasfi ahli nar umuman. Yang dimaksud ayat ini adalah penjelasan tentang penduduk ahli neraka secara umum. Ya, maka karena pembicaraan ini atau pembicaraan dalam ayat ini adalah membicarakan tentang dua golongan, ahlun nar dan ahlu jannah, sehingga lebih tepatnya adalah menceritakan tentang keadaan hari kiamat, tentang orang-orangnya, penduduknya, bukan menceritakan tentang ya dunia. Ya, karena sudah dimulai dengan hal ataka haditsul wasyah. Apa tadi wasyah? Hari pembalasan. Ya, kita lihat kenapa wajah mereka tunduk, lesu.
kemudian mereka terlihat payah, letih, lelah, ya, karena mereka tasla naron hamiyah, karena mereka memasuki panasnya, ya, panasnya api neraka, wal billah, sehingga mereka dikelilingi dengan panasnya api neraka, tuhitu min kulli makan. Itu api neraka itu meliputi mereka dari setiap penjuru tempat. Ya, wal billah. Kemudian bagaimana keadaan mereka? Ya, lanjutannya tusqa min ainin aniyah. Tusqa artinya adalah diberikan minum. Min ainin aniyah, dari mata air yang aniyah, yang syadidatul hararah. Diberi minum dengan minuman yang sangat panas. Ya, percaya ini? Ya, harus percaya. Karena ini adalah kalamullah. Ya, kalamullah hakun. Yaitu firman Allah, ya, ucapan Allah itu benar adanya. Seperti dalam ayat yang lain, yaitu wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Yaitu ketika mereka minta air, ya, mereka malah dikasih dengan air yang begitu panas sehingga merusak wajah-wajah mereka. Na'udzubillah. Ya, itu minuman mereka, air yang panas. Ya, kemudian makanannya apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Ya, karena makanan itu tujuannya, ya, kalau kita pas lagi lapar, sangat butuh makanan, yaitu bisa meringankan bebannya. Artinya membuat kita rileks, santai. Demikian juga bisa mengenyangkan. Tapi di akhirat bagi orang kufar, la laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak mereka memperoleh makanan kecuali dari dhari'. Apa itu? Ya, pohon yang berduri. Ya, bayangkan dikasih makan dengan sesuatu yang enggak bisa dimakan. Ya, malah mencelakakan. Beliau mengatakan wa dzalika annal maqsud minat ta'am ahadu amrayni. Kalau kita makan tujuannya itu satu di antara dua tujuan. Apa? Imma an yasudda ju'a sahibihi wa yuzila anhu alamahu. Ya, bisa jadi tujuan makan itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar atau menghilangkan rasa pedih, biar terhibur begitu, ya. Ya. Wa imma an yusmina badanahu minal hazal, atau untuk menggemukkan, istilahnya membuat gizi, dapat energi. Tapi di akhirat wal billah wa hadza ta'am laisa fihi syai'un min hadzainil amrayni. Nanti pada hari kiamat makanan penduduk neraka tidak memperoleh tujuan dari yang mereka harapkan. Berarti tidak menghilangkan rasa lapar, ya, tidak meringankan siksa, dan juga tidak mendapatkan gizi apapun. Bal huwa ta'amun fi ghayatil mararah, ya, wan natin wal khissa, nas'alullah al-afiyah. Beliau mengatakan bahkan makanannya itu adalah makanan yang sangat panas, yang sangat busuk, ya, yang tidak memperoleh kebaikan sedikit pun. Ya, itu, ya, keadaan ahlun nar wal billah. Sekali lagi ayat ini, ya, kita baca berulang-ulang, ya. Ketika mendengar ayat ini langsung harus tumbuh rasa apa? Khauf, takut kepada Allah. Ya, kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menerapkan khauf dan roja ketika membaca ayat? Caranya adalah, ya, memahami ayat ini. Ketika ada ayat-ayat azab, ya, ayat-ayat penduduk ahlun nar, kita takut, berlindung. Allahumma inni a'udzubika minhum, ya, atau Allahumma la taj'alni minhum, jangan kau jadikan aku golongan mereka, ya Allah. Ya, kenapa? Keadaannya seperti ini, yaitu muka tertunduk lesu, payah, kepayahan, bekerja keras, ya, tapi mereka memasuki api neraka yang panas, tidak diberi minum kecuali minuman yang panas juga, dan makanan yang bukan memberikan, ya, atau memberikan atau menghilangkan rasa lapar. Ya, kemudian ayat berikutnya berganti ke, ya, keadaan ahlul jannah. Ya, karena di ayatnya setelah la yusminu wa la yughni min ju', baru setelah itu wujuhu yauma idzin na'imah. Kita beralih. Wajah-wajah pada waktu itu dalam keadaan, ya, penuh dengan kenikmatan, berseri-seri, na'imah. Ya, wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Siapa ini? Ya, ahlu jannah. Nah, ini sekali lagi karena ayat ini minimal sering kita dengar
di hari Jumat. Ya, seharusnya ini menjadi peringatan kita mingguan ya, pekanan. Ketika mendengar ayat ini langsung terbayang hari kiamat, ahlun nar wa ahlul jannah. Kira-kira kita melangkah kemana? Ya, kita beramal menuju amalan ahlun nar atau amalan ahlul jannah. Karena sudah tergambar keadaan dari dua golongan ini. Ya, kembali ke wujuhu yauma idzin na'imah, artinya adalah wajah mereka berseri-seri, ya, tubuh mereka bersinar, ya, yaitu wajah mereka dan tubuh mereka, dan mereka surru ghayatas surur, mereka begitu bahagia. Ya, kalau kita melihat wajah seseorang yang sedang happy, bagaimana wajahnya? Sumringah, ya, senyum-senyum aja. Ngapain mas ya? Baru dapat rezeki ini ya. Ya, ataupun terlihat dari gerakan tubuhnya begitu ya, semangat atau berseri-seri. Itulah ahlu jannah. Kalau tadi ahlun nar wajahnya tunduk lesu, gelap ya. Terlihat juga di tubuhnya letih, lelah ya. Demikian juga ahlu surga, wajahnya berseri-seri, tubuhnya juga terlihat ya segar. Seperti itu yang bisa kita pahami. Kemudian lisa'iha radiyah. Ya, apa artinya di situ? Lisa'iha radiyah, karena mereka merasa senang dengan usahanya di mana? Ya, di dunia. Itu alladzi qaddamathu fid dunya minal a'mali shalihah wal ihsan ila ibadillah. Ya, lisa'iha radiyah, mereka merasa senang, bahagia, berseri-seri. Kenapa? Usahanya dulu di dunia adalah beramal soleh, ya, beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesamanya. Kemudian bagaimana keadaan mereka selain fisik mereka, zahir mereka? Ya, lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di mana? Ya, fi jannatin 'aliyah. Ya, selain usaha mereka yaitu amal soleh mereka radiyah, yaitu dalam keadaan senang, yaitu mereka mendapatkan pahala dari Allah ya yang berlipat-lipat. Demikian juga mereka fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, aliyah, mahalluha wa manaziluha wa mahalluha fi a'la illiyin. Ya, yaitu letaknya di tempat yang paling tinggi, manaziluhum masakinun aliyah, tempat mereka di tempat yang tinggi. Ya, kemudian ayat berikutnya, selain fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Lihat keadaan mereka ahlul jannah, la tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar ya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang sia-sia dan batil, yang dusta. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penduduk surga itu mereka tidak pernah mendengar kalimatan lagwi atau kalimatul lagwi wa batil fadlan anil kalamil muharram. Tidak pernah mendengar ucapan sia-sia, ucapan batil, ucapan dusta, apalagi ucapan yang haram. Bal kalamuhum kalamun hasan nafi'. Ya, tapi ucapan mereka adalah ucapan yang baik, yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang tiada tara ya. Yaitu yang benar-benar zahir wa batinan. Nikmat secara zahir dan batin. Apa yang bisa kita ambil ya dari la tasma'u fiha laghiyah, ini sebenarnya mirip dengan ayat di surat An-Naba yang pernah kita lewati. Mungkin sebagai tambahan, kan disebutkan di situ innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, terus wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha. Ya, penduduk surga itu la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Ini disebutkan faedahnya oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Tafsir Aisarut Tafasir. Di ayat Al-Ghasyiyah ini bila memberikan faedah, yaitu min mu'limatin nafsil basyariyah laghul kalam wa kadhibuhu wa batiluhu wa huwa ma yunazzihuhu 'anil mu'minina anfusahum. Di antara yang menyebabkan hati itu menjadi gelisah, susah, pedih, itu adalah ucapan-ucapan seperti ini. Ya, ucapan laghun, sia-sia, ucapan dusta, ucapan batil yang menyesakkan dada kita. Kita nih saat ini mungkin sedang happy, tapi tiba-tiba dapat kabar ucapan, ya, dapat kabar musibah, bagaimana? Berubah moodnya? Ya, berubah. Atau kadang dengar orang marah misalnya ya, kalau kita pas lagi di jalan,
dengar orang teriak-teriak tiba-tiba atau mengucapkan ucapan kotor masuk di telinga kita. Rasanya bagaimana? Ya bikin susah. Demikian juga terdengar ucapan seseorang sedang menyinggung kita. Rasanya bagaimana? Ya terganggu. Nah, yang seperti inilah di surga, ahlu surga tidak mendengar apapun dari ucapan-ucapan seperti ini. Benar-benar apa? Ya happy sehappy-happynya, bahagia sebahagia-bahagianya. Sehingga kebahagiaannya itu zahir dan batin, hatinya lapang, tidak pernah mendengar ucapan-ucapan buruk, dusta, sia-sia. Ya, seperti kita gambarkan tadi, kadang kalau kita di rumah sedang menikmati makanan, tiba-tiba dapat kabar ada keluarga yang jatuh, ada keluarga yang kecelakaan misalnya, wal'iyadzubillah. Tiba-tiba bagaimana kita? Ya gugup, bingung. Apalagi itu menyangkut keluarga ya. Ya, atau dapat kabar pekerjaan ada gangguan misalnya, atau gaji nggak turun sebulan, misalnya bagaimana? Ya bingung ini. Yaitu di akhirat kelak ahlu surga nggak pernah mendengar ucapan-ucapan seperti itu, ucapan yang menyindir, ucapan yang menyesakkan hati, yang membuat kita kepikiran sehingga gelisah, nggak ada. Kenapa? La tasma'u fiha ya lagi ya. Nah, berarti apa yang bisa kita ambil faedahnya? Kalau ingin bahagia ya, berarti nggak usah ngereken ya omongan-omongan yang membuat sesak di dada. Udah biarkan aja ya. Tidak perlu digubris, tidak perlu dituruti sehingga nanti membuat gelisah ya, banyak pikiran ya, akhirnya tidak bahagia. Kalau ingin bahagia yaitu jauhkan dari ya ucapan-ucapan seperti tadi, pendengaran-pendengaran tadi jauhkan ya, sehingga sebagaimana ahlu surga la tasma'u fiha laghiya. Kemudian keadaan mereka bagaimana? Yaitu fiha ainun jariyah. Mereka ya kalau diartikan di situ, mereka fiha ainun jariyah. Mereka di dalam mata air yang mengalir. Ya, maksudnya adalah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadza ismun jinsin ay fihal uyun al-jariyah allati yafjurunaha wa yasrifunaha kaifa sya'u anna aradu. Maksudnya adalah meskipun namanya persis dengan dunia ya, mata air, tapi yang perlu diingat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga itu adalah sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit pun di hati manusia. Meskipun namanya sama, mata air yang mengalir, tapi apakah sama di dunia dengan di akhirat? Tidak akan pernah sama. Ya, air di dunia dengan air di akhirat tidak akan pernah sama. Ya, kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat tidak akan pernah sama. Jauh. Ya, demikian juga kenikmatan lain yang di surga. Di sana ada buah-buahan, di sini juga ada buah-buahan. Tapi beda buah-buahan di surga dengan buah-buahan di dunia. Dan juga di sana ada wanita, bidadari. Ya, wanita dunia dengan wanita di akhirat jauh berbeda, dan begitu seterusnya. Makanya dikatakan dalam ayat sebelumnya, ya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Harus diingat bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, jauh tidak ada bandingannya. Tapi karena kita tu'thirunal hayatad dunya, tapi karena kalian mengikuti lebih mengutamakan dunia, ya, iman-iman tadi, bayangan tadi itu hilang seketika. Kenapa? Ya, yang kita lihat yang nampak saja. Ya, sehingga hilang atau iman itu melemah, turun sehingga kita ya tergoda dan tertipu. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah mata air yang mengalir, kapanpun kita minta, kapanpun kita ingin, langsung datang seketika. Ya, bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Karena tadi surga itu adalah gak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan gak pernah terbesit pun bagaimana ini. Tapi digambarkan, kapanpun kita menginginkan mata air tadi, ya datang dengan sendirinya. Ya, datang dengan sendirinya. Kemudian bagaimana kenikmatan atau bahasa kita ya, fasilitas mewah yang diberikan kepada ahlu surga. Selain fiha ainun jariyah, ada air mata yang mengalir, mata air yang mengalir, yaitu dengan kehendak kita, kapanpun kita ingin, ya kita mendapatkannya. Fiha sururun ya marfu'ah. Mereka yaitu tahta yang ditinggikan. Maksudnya adalah mereka di ranjang-ranjang yang
ditinggikan. Ya, sebagaimana kalau kita lihat sultan ya, ranjang-ranjang mereka di bawah atau di atas? Ya, berarti saya di atas ini. Bukan ya. Maksudnya menunjukkan bahwasanya tinggi, posisinya mewah. Ya, mereka berada di ranjang-ranjang. Surur itu jamak dari sarir. Sarir itu adalah ranjang, tempat tidur. Ya, tempat tidur yang tinggi kedudukannya, letaknya. Ya, itulah kenikmatan yang didapatkan. Wa akwabun maudhu'ah, dan mereka mendapatkan ya gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Kapanpun mereka inginkan, mereka bisa mengambil sesuai dengan kehendaknya. Ya, akwab itu jamak dari kaub jamak dari atau akwab itu maksudnya adalah kub ya. Yaitu gelas-gelas yang maudhu'ah, diletakkan, yang di situ ada minuman-minuman lezat yang ya dikehendaki oleh ahlu surga. Dan kalau kita lihat ayat yang lain, siapa pelayannya? Ya, wildanun mukhalladun. Siapa ini wildan? Ya, anak-anak. Ya, anak-anak penghuni surga. Maksudnya adalah anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik nanti kelak menjadi pelayan surga. Wildanun mukhalladun, anak-anak penghuni surga. Ya, dari kaum muslimin. Kemudian apa fasilitasnya lagi, kemewahan yang Allah atau kenikmatan, bahasa kita yang lebih tepat ya, kenikmatan yang Allah sediakan bagi ahlu surga adalah selain wa akwabun maudhu'ah wa namariqu masfufa. Ya, apa itu namarik? Namarik itu adalah bantalan-bantalan sandaran yang tersusun. Ingat, tadi kita sebutkan gelas, ranjang, bantal. Jangan dibayangkan gelas, ranjang, bantal di rumah kita ya. Ya, tidak sama. Meskipun namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Ya, maka disebutkan yaitu wasaid minal harir wal istibraq wa ghairihima mimma la ya'lamu illallah. Yaitu bantal-bantal yang lembut ya, yang terbuat dari kain sutra dan hanya Allah yang mengetahui bagaimananya. Ya, yang intinya disebutkan mereka bersandar-sandar, yaitu istarihu. Mereka beristirahat, santai, rileks, menikmati hidangan, minuman, ya, mata air, ya, dan sebagainya. Itulah ahlu surga yang berbeda jauh dengan ahlu nar tadi, yang wajah mereka tertunduk, lesu, loyo, ya, capek kelihatannya. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali yang panas, ya, air minum kecuali yang panas, dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi wazarabiyyu mabathutsah. Apa itu zarabi? Yaitu permadani-permadani yang dibentangkan. Ya, ini begitu mewah, begitu nikmatnya ahlu surga. Yaitu wajah mereka berseri-seri, tubuh mereka bersinar ya, mendapatkan kenikmatan. Mereka tidak mendengar ucapan-ucapan yang menyesakkan hati, yang menggugah ataupun yang mengganggu pikiran. Tidak, mereka hanya mendengar kalamun thayyib, ucapan-ucapan yang baik saja. Ya, dari sini bisa kita ambil faedah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwasanya inilah yang Allah gambarkan tentang ya hari kiamat dan pembagiannya, terbagi menjadi dua manusia, ahlu nar dan ahlu jannah. Tinggal kita memilih. Kita sudah jelas, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan, maka mengilhamkan mana jalan fujur dan mana jalan takwa, mana jalan yang baik, mana jalan yang ya takwa. Dan kita sudah mengetahui ini, kalau kita ingin menjadi ahlu surga, maka amalkan amalan ini. Kalau ingin terhindar dari amalan-amalan ahli neraka, maka jauhilah amalan-amalan seperti ini. Tinggal kita istiqomah saja. Oke, itu yang bagian pertama. Semoga bisa dipahami. Intinya sekali lagi itulah keadaan pada hari kiamat yang begitu genting, dahsyat, menakutkan, mengerikan, yang harus kita takut. Dan manusia terbagi menjadi dua. Ya, pertanyaannya adalah, atau yang perlu kita jadikan tugas kita bersama adalah, apakah kita benar-benar niat ingin menjadi ahlu surga, ya, ataukah kita lalai? Baik, kita lanjutkan bagian yang kedua dari ayat ini, ayat 17 sampai 20-26. Ya, qala Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat
وإلى الأرض كيف وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ya, ini bagian terakhir, bagian kedua dari surat Al-Ghasyiyah. Ya, kita diajak di sini untuk merenungkan. Kalau tadi kita sudah digambarkan bagaimana hari kiamat dan manusia terbagi menjadi dua, kemudian ya kita diminta untuk merenungkan, tafakur, untuk melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah. Mulai dari apa di sini? Afala yanzuruna ilal ibil. Apa itu ibil? Ya, onta. Ada apa dengan onta ini? Kenapa kita disuruh merenungkan? Nah, ternyata dalam onta ini ada ciptaan yang sangat mengagumkan, luar biasa. Bagaimana onta begitu sabarnya, makanya dinamakan onta itu adalah hayawanun sabur, hewan yang sangat, bahasa kita itu sabar itu biasa, tapi kalau sabur artinya adalah suwabar. Ya, kalau dalam bahasa Arab sabur itu adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il yadullu al mubalaghah, menunjukkan kelebihan. Ya, kalau contohnya misalnya ini ya, masjid namanya Musholah Al-Ghaffar. Ada nama Allah Ghafir, artinya yang mengampuni. Tapi kalau Al-Ghaffar, Ghafur artinya yang suka mengampuni, yang selalu mengampuni, yang sangat mengampuni hambanya. Jadi ada unsur berlebih-lebihannya. Demikian juga tadi hayawanun sabur adalah hewan yang sangat sabar, yaitu diterik panas di atas padang pasir, yang mengangkat beban, ya bisa minum disimpan, ya dan seterusnya. Itulah yang harus kita lihat. Ya, tersimpan di mana ini? Ya, di punuk-punuknya. Ini menunjukkan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan seperti onta. Apalagi ketika disembelih, mungkin ada yang pernah melihat nahar, perlu diikat. Ya, cukup begini saja. Ya, kemudian selesai. Tapi kalau sapi, ya diikat-ikat ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana begitu sabarnya onta, ya, yang perlu kita perhatikan di situ. Makanya dikatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat peringatan yang di situ, atau menunjukkan kekuasaan Allah menciptakan onta dengan keajaiban luar biasa seperti yang disebutkan tadi. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ya, nah, kita kembali tadi, atau tujuannya kenapa kita diminta untuk merenungkan ini? Tujuannya adalah jangan seperti orang-orang kufar yang mereka menentang hari kiamat. Apakah orang-orang kufar percaya akan hari kiamat? Tidak percaya. Nah, ini digiring untuk melihat kekuasaan Allah. Allah mudah menciptakan hewan seperti onta dan hewan yang lainnya. Bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang, kemudian diciptakan di atasnya makhluk-makhluk di sana. Kemudian Allah menegakkan gunung, ya, sehingga kokoh tidak bergerak, ya, dan bagaimana bumi dihampar luaskan. Nanti akan kita sebutkan faedahnya. Jadi di sini adalah dorongan agar kita membenarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dan merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah itu qadirun ala kulli syai, maha berkuasa atas segala sesuatu. Menciptakan dan menghidupkan itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Menciptakan langit yang begitu besar saja itu mudah, apalagi menciptakan manusia. Langit dengan manusia seberapa bandingannya? Ya, tidak ada bandingannya, kecil sekali. Ya, ini yang seperti kita sebutkan di surat-surat sebelumnya, di surat An-Naba dan surat Al-Nazi'at. Kita diminta untuk merenungkan ciptaan Allah yang begitu besar. Allah qadirun ala kulli syai'. Apalagi menciptakan manusia yang begitu kecil, begitu rendah. Ya, sehingga kita lihat tadi ya di onta, ini adalah ciptaan Allah yang begitu luar biasa, penuh dengan keajaiban. Bagaimana seekor onta itu penuh dengan kesabaran, menahan teriknya panasnya matahari dan juga padang pasir, tapi masih mampu
ya dijadikan tunggangan oleh manusia. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, bagaimana kita lihat ya sebelumnya tadi wa ilas samai kaifa rufiat. Bagaimana langit di rufiat, diapakan? Ditinggikan tanpa ada tiangnya. Seperti yang pernah kita sebutkan, ya, tidak akan mungkin kita temui tiang-tiang langit. Ada yang menemukan? Atau ada kapal atau pesawat nabrak tiang langit? Gak ada ya. Ini menunjukkan bagaimana Allah membuat atau menciptakan langit tanpa ada tiang. Kalau kita manusia, langit pasti ada tiangnya, ada penopangnya. Ini tidak ada. Ya, kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah menegakkan gunung, ya, sebagai pondasi bumi itu sendiri yang tidak bergerak, tidak goyah, ya, dan itu bermanfaat juga untuk manusia. Kemudian ini yang penting, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Berarti bumi itu datar atau bulat? Ya, kita lihat ya penjelasannya. Ai maddan wasi'an. Allah membentangkan bumi itu dengan bentangan yang sangat luas. Saking luasnya kita nggak terasa bahwasanya bumi itu bulat. Ya, kita lihat penjelasannya lagi. Wasuhilat aw wasahlat ghayat tashil atau suhilat ghayat tashil liyastaqirrul khalaiq ala dhahriha wa yatamakkanu min harsiha wa ghurasiha wal bunyanu fiha wasulukut thariq au turuq al-musilah ila anwa'il maqasid fiha. Beliau mengatakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bumi dimudahkan bagi manusia semudah-mudahnya, dibentangkan seluas-luasnya, sehingga manusia bisa mengambil manfaat di bumi itu dengan bercocok tanam, ya, dengan mengambil manfaat dari bumi itu sendiri, dari tujuan-tujuan bumi itu diciptakan. Kemudian wa'lam anna tasdihaha la yunafi annaha qurratun mustadirah. Nah, ini penting. Yang kita lihat bumi dibentangkan seluas-luasnya itu tidak menafikan bahwasanya bumi itu bulat. Ya, qad ahatat aflak fiha min jami'i jawanibiha. Bahkan disebutkan sebagaimana kita ilmui, ya, bumi itu juga ada benda-benda lain yang mengelilinginya. Bulan, kemarin ada gerhana bulan. Ya, yang mengelilingi siapa? Yang mengelilingi itu adalah bulan, mengelilingi bumi dan juga benda-benda lain. Ya, kama dalla ala dzalikan naql wal aql wal his wal musyahada. Artinya secara dalil akli, ya, secara dalil akal, dalil ayat dan pemandangan yang bisa kita lihat secara kasat mata ataupun ilmu-ilmu falak, ya, itu jelas bahwasanya bumi itu ya bulat. Ya, beliau menjelaskan wa huwa madhkurun ma'rufun inda aktsarin nas, dan ini sudah jelas di para ulama, artinya ilmuwan, khususan fi hadhil azminah allati waqafa an-nas wa al aktsari arja'iha bima a'tahumullah min al asbab al muqarrabah lil ba'id. Ya, fa inna tasdih innama yunafi kurawiyatan al jismi shaghir jiddan alladhi law sataha lam yabqa lahu istidaratan tudhkar. Ya, maksudnya di sini, ya, kalau seandainya bumi itu kecil, ya, kalau seandainya bumi itu kecil, ya, dikatakan tadi bumi itu apa? Dibentangkan seluas-luasnya. Saking luasnya ini kita tidak terasa bahwasanya bumi itu bulat. Tapi secara ilmuwan mengatakan, ya, seperti malam dan siang. Kalau kita saat ini siang, di bumi belahan lain, ya, malam. Ya, demikian juga saking luasnya, dan juga ada bahasa kita gravitasi, bukan gratifikasi. Ya, sehingga misalnya, ya, kalau ini bulat, sehingga karena efek tadi tidak jatuh. Ya, demikian juga kalau seandainya bumi itu sempit, maka pasti kita akan terasa doyong, condong. Kenapa? Bumi itu sempit sehingga bulatnya itu terasa. Tapi ini karena saking luasnya dan manusia, ya, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bumi dibentangkan seluas-luasnya sehingga kita tidak terasa, ya, bulatnya bumi tadi. Tapi secara ilmu, ya, secara dalil,
bumi itu adalah bulat. Sebagaimana dalam ayat misalnya seperti yang sudah kita lewati, wa idza syamsu kuwirat, ketika bumi itu ketika matahari itu digulung yang mengitari ya bumi. Ya, sehingga dari sini para jamaah yang dirahmati Allah taala, ini tidak menafikan bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Kenapa? Karena saking luasnya dihamparkan oleh Allah taala seluas-luasnya sehingga kita tidak terasa. Ya, tidak terasa saking luasnya. Berbeda kalau misalnya sesuatu itu sempit ya, misalnya seperti ini, karena sempitnya ya maka terasa ini ada sesuatu yang turun atau condong, tapi di bumi tidak. Ya, sehingga jelaslah yang dimaksud di sini adalah jismul ardil ladzi huwa fi ghayatil kibari wassa'ah. Maksudnya adalah bentuk bumi itu ya sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar. Fayakunu kurawiyan mustahan wala yunafil amron kama yu'rafu dzalika arbabul khibra. Jadi saking luasnya, saking besarnya tidak terasa kalau bumi itu ya bulat. Itulah yang dimaksud wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian bagian terakhir fadzakir innama anta mudzakir. Ya, setelah tadi disebutkan, kita ulang dari awal, hari kiamat pasti terjadi. Kemudian manusia terbagi menjadi dua golongan. Kemudian keadaan ahlun nar seperti tadi kita sebutkan. Keadaan ahlus surga penuh dengan kenikmatan, wajah mereka berseri-seri. Kemudian kita diminta untuk merenungkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya, mulai dari hewan, ya, kemudian makhluk-makhluk yang lain, ada bumi, ya ada langit, ya ada gunung. Kemudian fadzakir, maka engkau wahai Muhammad berilah peringatan saja. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Ya, maksudnya adalah dzakirin nasa wa'idhum wa anzirhum wa basyirhum fa innaka mab'utsun li da'watil khalqi ila Allah wa tadhkirihim. Maksudnya adalah berilah peringatan, berilah wejangan, wasiat, ya, berilah kabar gembira, berilah peringatan karena engkau hanyalah diutus untuk menyampaikan saja. Walam tub'ats musaytiran alaihim. Tidak diperintah untuk memaksa mereka. Ya, makanya di ayatnya lasta alaihim bimusaitir, maksudnya adalah ya kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, harus beriman, harus mentauhidkan Allah. Tidak dipaksakan, yaitu la ikraha fiddin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agama itu adalah pilihan kita. Tapi Allah sudah menjelaskan, bukan berarti kita bebas memilih, tapi ada ayat-ayat syar'i ataupun dalil-dalil syar'i, perintah-perintah syar'i yang diperintahkan kita untuk ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hidayah maksudnya ya bukan di tangan manusia tapi ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga lastam au lam tub'ats musaytiran alaihim, tidak diperintah untuk memaksakan mereka, wa musalliton alaihim. Ya, wa idza kumta bima 'alaika fala 'alaika ba'da dzalika laum. Kalau engkau sudah menyampaikan, mendakwahkan, maka sudah selesai, tidak ada celaan bagimu. Makanya dikatakan lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya, kemudian disebutkan akan tapi orang-orang yang berpaling dan kufar, ya mereka itulah yang mendapatkan ancaman, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang berpaling sebenarnya. Seperti di ayat sebelumnya, fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Siapakah orang yang berpaling dari peringatan? Ya, orang-orang yang celaka. Ya, orang-orang yang enggak mau menerima peringatan, yaitu orang-orang yang berpaling. Adapun orang yang takut dapat peringatan sedikit saja, hatinya hidup sehingga dia tunduk, oh ya, ini enggak boleh, ini dilarang, sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, maka balasannya adalah fayu'adzibuhumullahu al-'adzabal akbar. Kalau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang berat, azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, ya sungguhnya kepada kamilah mereka semuanya akan kembali. Wa thumma inna alaina hisabahum, dan semuanya kelak akan dihisab. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika baik amalnya maka akhirnya pun juga baik. Jika buruk amalannya
maka akhirnya pun juga buruk. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-Ghasyiyah yang bagian akhir ya, yang perlu kita perhatikan, yaitu tugas manusia hanyalah menyampaikan, mendakwahkan dengan lemah lembut, dengan hikmah, ya, dengan perhatian. Ya, adapun jika diterima itu adalah alhamdulillah, hidayah di tangan Allah. Karena hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayah irsyad adalah pengajaran, nasihat, wejangan, bimbingan, ya. Adapun taufik ya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi serahkan semuanya, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum wa hisabuhum 'ala Allah taala. Adapun hisabnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah taala dari surat Al-Ghasyiyah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Yang intinya ya, bagian akhir ini yang penting juga, teruslah memberi peringatan, tidak boleh bosan. Hidayah di tangan Allah, ya, semuanya kita akan kembali dihisab, ya, dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari saya pribadi, semoga nanti bisa diulang kembali poin-poin dari surat Al-Ghasyiyah. Adanya hari kiamat, terjadinya hari kiamat, terbaginya manusia menjadi dua, ahlu surga wa ahlun nar. Kita diminta untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan teruslah berdakwah, menyampaikan nasihat. Semuanya taufik hidayah di tangan Allah, kita hanya menyampaikan saja. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah, akan dihisab, akan kembali kepadanya. Jika baik, baiklah akhir kita, jika buruk, maka buruklah akhir kita. Semoga kita digolongkan menjadi ahlu surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin, dan dimudahkan untuk istiqomah beramal ketika di dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.